Hi guys, this is Kaf Channel. It's reading time. Suku penunggang Layang-layang. layang-layang. Yeay. Oke. Ojo. Ini Terelie. Siapa Terelie? Gak tahu. Penulisnya. Tetukong adalah Penunggang anak laki-laki penunggang di keluarga penggembala. la- Dia tinggal di rumah berbentuk Bentuk tenda agar bisa berpindah-pindah setiap musim. Oke. Lihat lagi banyak makan dia. Lagi makan minum susu. Besok adalah hari yang sangat spesial bagi siapa? Bagi Tetukong. Karena besok usianya persis 12 tahun. Mari kita bersuang untuk Tetukong. Seru? Ayahnya. Sambil mengangkat gelas berisi susu segar. Bersulah untuk Tetukong. Besok dia akan menjadi laki-laki yang gagah. Seru tetangganya. Malam itu puluhan orang berkumpul di dekat tenda keluarga Tetukong. Duduk mengelilingi api unggun. Hidup! Tetukong. Seru tetangganya. Hidup suku penguasa angin. timpal yang lain. Malam ini mereka merayakan hal yang penting. Jadi seekor domba dipanggang, makanan dan minuman lezat dihidangkan. Wah, seru nih. Semoga besok kau cukup beruntung, Tetukong, kata anak yang usianya 2 tahun lebih tua yang duduk di sebelahnya. Namanya siapa? Satak. No, Orus. Aku berani menebak dia akan jatuh di percobaan pertama timpal yang lain. Namanya? Satak. Usianya? 12 16. Gak apa-apa kan. Emang 16? Soknya gak berhasil. Ayo gak apa-apa, berhasil ini. Mereka tertawa. Tetukong diam saja meski berbeda umur. Mereka bertiga teman baik. Tetukong hanya diam, mendongak, menatap bintang gemintang. Langit terlihat indah sekali, rasi-rasi bintang. Tetukong bisa membacanya. Itu bintang apa? Bintang selatan. Itu bintang busur panah. Mereka adalah suku nomad penggembala, selalu berpindah-pindah. Jadi mereka pandai membaca langit untuk menentukan arah. Tetukong menghela nafas perlahan. Dia sebenarnya resah menunggu esok tuh. Pukul 9 malam. Perayaan kecil itu usai dan tetangga mulai pulang satu persatu. Begitu juga Orus dan Sartak. Segera tidur, Tetukong. Besok kau membutuhkan semua tenaga, Ibu Tetukong mengingatkan. Ia mengangguk, segera berdiri dan melangkah masuk ke tenda. Semoga malam ini panjang sekali, hingga aku tidak harus bertemu dengan esok, gumam Tetukong dalam hati. Tetapi matahari selalu menepati janji, tidak pernah datang terlambat walau sedetik. Esok pagi kembali muncul bersinar. Pagi telah tiba. Ayo bangun. Ibu Tetukong membangunkan sisi tenda. Kenakan pakaian ini. Ibunya melemparkan pakaian dari bulu domba. Tetukong mengangguk. Bergegas Tetukong, kita terlambat. Yang lain telah pergi lebih dulu. Ayah Tetukong berseru. Dia sudah menunggu dari tadi. Wih, ganteng Tetukong ini. 5 menit kemudian Tetukong sudah memakai pakaian yang diberikan ibunya. Itu pakaian kebanggaan penggembala ternak. Lihatlah, anak kita sudah besar. Dia gagah sekali. Ibu Tetukong tertawa, tersenyum. Tentu saja, dia seperti ayahnya, anak kepala suku, gitu kata ayahnya. Ayah Tetukong tertawa lebar. Ayo kita berangkat. Nih, berangkatlah dia. Apakah Tetukong akan berhasil, Konita? Berhasil. Oke. Hop, Tetukong lompat ke atas kudanya, menyusul kuda yang ditunggangi ayahnya yang sudah berderap maju. Seekor burung elang hinggap di bahu ayahnya. Tuh, wih, keren banget ya ayahnya. Keren gak?
Ayahnya nggak keren karena suka ngamuk-ngamuk. Oh, suka ngamuk. Kenapa ngamuk? Gara-gara tukungnya gagal ya. Angin bertiup kencang menerpa wajah. Mereka berdua menuju padang penggembalaan luas. Rumput hijau tumbuh sejauh mata memandang. Mereka menuju tempat ribuan ternak sapi digiring. Jadi sama Sartak sama Orus. Oh, sama Sartak sama Orus. Siapa tuh Sartak sama Orus? Temennya? Baiknya Teman baiknya siapa? Sartak Orus. Teman baiknya sih Tetu. Hmm. Tetu Kong. Mereka menggembala sapi pakai layang-layang katanya. Oke, ini dia. Setengah jam berkuda, mereka tiba di lokasi itu. Tetangga mereka sudah berkumpul. Orang tua, pemuda, dewasa, Orus dan Sartak teman baiknya juga ada. Hop, Tetu Kong melompat turun dari kuda, melangkah ke belakang ayahnya. Di sekitar mereka, sapi-sapi memakan rumput dengan tenang. Tetu Kong menghela nafas. Ujian penting telah tiba. Apakah layang-layangnya telah siap? Seru ayah Tetu Kong. Dua pemuda bergegas membawa layang-layang besar mendekat. Lebarnya tak kurang 3 meter, terbuat dari bila bambu liat dan kulit hewan yang kokoh. Di bawahnya menjuntai renda-renda panjang warna-warni. Angin kencang padang rumput membuat rendanya berkibar-kibar. Wow, Tetu Kong siap naik nih Konita. Layang-layang itu diletakkan berdiri di depan Tetu Kong. Dua orang memegang tali sepanjang 10 meter di depan sana. Inilah ujian penting itu. Hari ketika Tetu Kong berusia 12 tahun. Apakah kau sudah siap? Ayahnya berseru lagi. Tetu Kong mengangguk pelan lantas menaiki layang-layang yang berdiri kokoh. Kayaknya dia ketakutan ya. Tetu Kong ketakutan gak kalau katakan itu? Ngomong dong. Tetu Kong takut gak? Kenapa dia takut? Karena dia takut ketinggian ya. Kita lihat. Ayo Tetu Kong. Wih, banyak banget orang yang apaan dia? Yang mendukung Tetu Kong supaya bisa naik layang-layang. Nafas Tetu Kong tersengal, jantungnya berdetak lebih kencang. Dia memegang tali-tali di punggung layang-layang, kakinya menginjak pijakan di bilah bambu. Hari ini adalah ujian menunggang layang-layang baginya. Banyak yang support ya, ayo, kamu bisa. Duk tak, gitu katanya. Oke, ini dia sudah naik. Hidup Tetu Kong, seru tetangganya. Hidup suku penguasa angin. Timpal yang lain mengepalkan tangan ke udara. Hidup sang penunggang layang-layang. Seruan-seruan terdengar kencang mengalahkan kesiur angin. Hiya, ho. 1, 2 pemuda menepuk tabung bambu meneriakkan panggilan suku. Hiya, ho. Balas yang lain. Suku penggembala mereka unik sekali. Mereka tidak menggembala ternak dengan kuda. Mereka menggunakan apa? Kayak apa katanya dia? Pakai apa? Layang-layang. Menungganginya terbang di atas sana, berputar-putar memastikan ribuan ternak aman. Orus dan Sartak adalah penunggang layang-layang terbaik. Juga pemuda lain. Kali ini giliran Tetu Kong harus melewati ujian tersebut. Coba kita cari lagi. Oke, ini dia kemudian layangnya mau dilepas nih. Naikkan layang-layangnya, seru ayah Tetu Kong. Persis kalimat itu terdengar. Dua pemuda menarik tali layang-layang, tali meregang kencang. Layang-layang mulai bergetar. Dua pemuda berlarian. Tetu Kong mencengkram erat-erat pegangan. Dan wuss, layang-layang besar itu mulai naik. Lantas sekejap terbang ke udara. Komen dan subscribe guys.